Apa sih yang harus kita raih ketika kita berumur 30 atau sebelum umur 30? Baru-baru ini saya hitungan umur saya itu udah mencapai 30. Walaupun mungkin sebenarnya kalau umur tuh lebih ke countdown ya. Karena itu kan berkurang jatah umur kita. Dan mungkin ada beberapa hal yang saya raih atas nama saya gitu ya. Walaupun juga sebenarnya bukan prestasi saya banget. Dan itu ada andil dari teman-teman penonton Hutata sekalian dan juga para Pahami Friend yang selama ini mensupport Pahamify, yaitu saya masuk 30 under 30 listnya Forbes, baik itu yang Indonesia maupun Asia. Dan udah sampai yang Asia itu masih dikirimin form lagi, mau nggak jadi apa 100 to watch atau something. Terus kayak saya udah wah cukup kayak udah cukup, karena ya ini kan hanya apa ya, buat saya ini bukan sesuatu yang mencerminkan kesuksesan sebenarnya gitu. Ini kan label-label aja, dan itu juga bukan sesuatu yang saya kejar secara pribadi. Maksudnya kalau udah dapet Forbes 30 under 30 itu ya simbol perjuangan selama ini mencoba berkontribusi di bidang pendidikan di Indonesia, mulai dari channel YouTube Hujan Tanda Tanya sampai bikin Pahamify, dan itu perjalanannya nggak mudah. Kita juga nggak tahu, saya nggak tahu kedepannya akan berhasil, bisa terus berjuang atau enggak gitu. Nah tapi balik lagi, maksudnya umur 30 ini kan banyak yang bilang milestone. Saya sendiri banyak merenung juga, sebenarnya apa sih yang harus dicapai? Benarkah yang orang-orang bilang tuh harus kita capai? Maksudnya ada yang bilang mungkin gaji harus 2 digit, harus punya rumah, harus punya mobil, harus udah nikah, harus ini itu, harus masuk apapun itu gitu. Dan berhubung banyak yang request Deep Talk malam, dan saya lagi ada di perjalanan ke Cirebon menuju pernikahan dari salah satu guru pertama di Pahamify, dan juga orang di balik iklan yang aneh dari Pahamify gitu ya. Jadi mereka pasangan Pahamify gitu, nggak bawa headset, tapi banyak yang request Deep Talk malam. Kita coba Deep Talk malam di kereta. Saya juga ini belum tahu apakah suaranya akan bagus atau enggak. Tapi hidup tuh gitu, kadang kita belum tahu hasilnya tapi harus nyoba aja dulu. Kayak tadi juga saya hampir telat di kereta, tapi terus cukup hoki, bahkan sampai nggak dicek KTP dan lain-lain gitu ya, karena udah telat banget. Tapi ya akhirnya jalan. Nah saya berpikir sebenarnya hidup tuh kadang kayak gitu, kita tuh nggak harus duluan. Sebenarnya yang penting itu kita nanti nyampe ke tujuan, masih bisa ikut kereta yang kita inginkan. Jadi nggak harus banget punya pencapaian kayak orang lain. Hidup ini bukan kompetisi, bukan pertarungan, bahkan mungkin bukan perlombaan juga. Kalau pertarungan atau kompetisi itu kan ada head to headnya gitu ya. Kalau balapan atau lomba mungkin tracknya sama duluan gitu. Tapi ya menurut saya sukses itu sendiri kan ditanyain juga pas dapat Forbes itu ya. Dari Forbes-nya itu ditanyain apa arti sukses menurut saya. Nah balik lagi, menurut saya banyak hal-hal random yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup gitu. Kita nggak selalu bisa menang, kita nggak selalu bisa berhasil, semuanya ada unsur hoki. Tapi yang penting adalah gimana cara kita untuk meraih itu. Cara kita berjuang itu beneran kita punya mental pemenang atau mental pecundang. Kita mentalnya tangan di atas atau tangan di bawah. Kita mentalnya jujur atau curang. Menurut saya itu yang lebih penting dari semuanya. Dan lucunya ketika saya udah umur 30 ini, lalu flashback, apa sih yang pengen saya jalanin yang kedepannya gitu ya, apa sih yang pengen saya raih, dan apa yang ternyata sangat penting untuk diketahui dan dibangun sebelum umur 30 gitu. Jawabannya malah hal-hal yang kelihatannya normatif, seperti kerendahan hati, lalu ketulusan. Karena kayak kerja nih, kalau kerja sama orang-orang yang nggak tulus kan nggak enak. Kalau kerja sama orang-orang yang nggak baik tuh nggak enak, nanti isinya kita yang ada hati ini nggak nyaman. Kejujuran. Nah kalau kerendahan hati sendiri itu
adalah bibit dari semuanya gitu. Kan ada istilah stay hungry, stay foolish. Kita kalau mau bertahan di dunia yang senantiasa berubah, ya kita harus punya kemampuan untuk belajar. Makanya ada series learning how to learn gitu. Nah, prasyarat untuk bisa belajar dengan cepat itu mau nggak mau kita harus rendah hati. Kalau nggak ada kerendahan hati itu susah. Mau kita dapat pengalaman yang luar biasa pun, orang lain mengingatkan kalau kita salah, kalau kita nggak rendah hati, kita nggak akan belajar. Kita akan di situ-situ aja, ketinggalan. Bertahun-tahun mungkin kita punya pengalaman ini itu, tapi kita nggak berkembang karena kita ngerasa kita udah jago. Kita nggak dengerin orang lain yang lebih ngerti. Jadi rendah hati. Kebanyakan orang yang akhirnya karirnya itu berprogres, skillnya berprogres itu karena kerendahan hati untuk mau belajar. Misalnya kalau salah kita tegur gitu ya, ya dia mau mengakui terus mau belajar. Sedangkan orang-orang yang salah tapi nggak mau mengakui itu susah banget, nggak peduli dia latar belakangnya seperti apa, pengalamannya di luar sana kayak apa gitu ya. Ketika dia ada masalah terus dia bikin salah karena nggak mampu mengerjakan lalu ditegur, dia nggak mau improve, wah susah. Karena selama ini saya juga banyak banget bikin basic mistake, bikin kesalahan-kesalahan yang saya sampai diejek-ejek, dibodoh-bodohin gitu sama guru-guru saya, sama mentor-mentor saya. Banyak banget selama ini, selama bikin Hutata, selama membangun Pamify, atau di keluarga, atau di pertemanan, banyak banget kesalahan saya. Tapi ya saya terima, dan itu yang membuat saya belajar. Kalau saya udah ngerasa nggak bisa nembus zona nyaman gitu ya, tapi orang ada yang bilang bisa, coba lagi, bertahan lagi gitu, ya saya coba. Ya, hal-hal kayak kesabaran, ketulusan, kemauan untuk berjuang, kadang itu aja, kegigihan, hal-hal itu yang penting untuk dimiliki. Karena ibarat naik kereta, yang namanya kejujuran, ketulusan, pokoknya hal-hal baik itulah yang kesannya normatif. Kerendahan hati, kesabaran, itu akan mengantarkan kita pada kereta kebahagiaan. Orang-orang yang rileks, ada bukunya tuh The Luck Factor. Orang-orang yang rileks, yang pandai mengambil hikmah dalam setiap kejadian, itu akan hoki. Dan banyak orang bilang kan kalau hoki itu ya bisa ngalahin orang pinter, bisa ngalahin orang apapun gitu, orang yang lebih hebat kalau kita hoki. Nah, caranya untuk jadi hoki itu kita harus gak terburu-buru, harus open minded, harus mau bergaul dengan banyak orang, keluar dari zona nyaman. Kalau salah kita mau mencari pendekatan baru. Jadi supaya beruntung dalam hidup tuh udah itu aja ternyata. Dan kalau ciri-ciri ini kita penuhi, ya kita sudah ada di kereta keberuntungan yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Udah tinggal aja di situ, nggak tahu. Maksudnya kita nggak usah ngukur-ngukur lagi. Yang penting kita ada di kereta itu, nanti akan sampai. Kayak saya nih sebenarnya kalau sekarang udah tidur nanti akan nyampe di Cirebon. Nggak usah ngukur-ngukur jam lagi, nggak usah pusing lagi. Bahkan kalau keretanya mogok-mogok dikit nanti juga sampai gitu. Iya, jadi gitu sih kalau menurut saya ya. Karena ketika ditanyakan juga oleh ini ya, Forbes 30 Under 30, apa sih nasihat terbaik yang saya terima seputar bisnis. Nah, nasihat yang terbaik itu yang saya terima adalah bekal berbisnis itu karakter yang luhur atau budi pekerti. Karena kalau yang lain-lain itu masih bisa kita beli, kita sewa, kita kerjasama sama orang. Tapi kalau karakter kita itu susah. Dan sepanjang membangun bisnis, hal yang paling mendasar itu ketika kita berhubungan dengan orang lain adalah trust, kepercayaan gitu. Kita ini bisa dipercaya nggak, omongannya bisa dipegang nggak. Karena orang tuh pasti ada begitu banyak alasan kenapa kita gagal mengerjakan janji kita gitu, mengerjakan tugas kita, mengerjakan challenge yang diberikan kepada kita. Tapi selama kita jujur, orang itu masih akan percaya gitu. Kalau kita salah kita ngaku, kalau salah bertanggung jawab, kita tahu diri, itu kita nanti masih akan tetap dipercaya. Nah yang susah kalau orang udah nggak percaya sama kita, udah tuh. Karena juga tadinya saya orang yang sangat ingin memberikan kesempatan buat orang-orang yang pernah berbuat salah atau apa gitu ya, yang nggak maksimal. Karena saya ngerasa dalam hidup saya banyak diberikan kesempatan seperti itu. Tapi ada kalanya ketika itu sudah terpola tuh kita nggak bisa percaya lagi.
Makanya kan dibilang membangun kepercayaan, reputasi itu butuh bertahun-tahun, tapi untuk menghancurkannya itu butuh waktu sekejap aja gitu. Dan dulu saya mungkin lebih pengen mencoba melihat yang baik dari orang, prasangka baik. Cuman makin kesini saya malah berpikir kita harus lebih seperti Sherlock Holmes, not to find the good in people, but to find the truth in people. Faktanya dia kayak apa sih? Kalau memang faktanya dia nggak bisa dipercaya, jangan dipercaya. Itu akan melukai, menyusahkan kita. Kalau faktanya dia ini nggak bisa mengerjakan sesuatu walaupun dia bilang bisa, ya kita harus lihat faktanya gitu. Itu juga sebagai manajer juga salah satu yang saya pelajarin itu. Saya baru belajar semuanya ya, maksudnya banyak banget mistake yang saya lakukan gitu sebelum umur 30 ini. Tapi itu sih, maksudnya kalau di banyak studi gitu ya, yang membuat kebahagiaan itu bukan pencapaian, bukan uang, tapi ya lebih ke koneksi antar manusia ini. Kita menemukan kenyamanan nggak dengan manusia lain, kita enjoy nggak dalam bekerja, dan itu sangat ditentukan kualitas hubungan kita dengan manusia lain. Kualitas hubungan kita dengan manusia lain ditentukan dari cara kita bersikap satu sama lain, cara kita memilih teman juga. Ya kalau memilih rekan kerjanya udah salah, itu nanti susah, sama-sama nggak enak. Yang ada sana nggak ngerasa terapresiasi, sana ngerasa kita ngerasa gimana karena beda aja gitu, nggak cocok aja pola pikir dan nilai-nilainya. Tapi ya kalau misalnya nilai-nilainya udah sama gitu ya, yang core-nya, tujuannya sama, mungkin ada yang cara kita berkomunikasi yang bisa dibenahi gitu, dan di situ kita bisa terus belajar. Dan itu semua tuh ujung-ujungnya yang saya tangkap itu soal hati kita, soal karakter kita, soal apa yang kita lakukan berulang-ulang sehingga itu menjadi bagian dari kepribadian kita. Dan kita bisa selalu mengubah kepribadian kita gitu. Karena saya pun mengalami dalam beberapa tahun kebelakang juga struggling dengan mental health issue gitu kan, depresi gitu. Itu ada masa dimana saya ngerasa nggak saya banget gitu, kayak saya yang dulu beda sama saya yang sekarang. Dan itu ternyata bisa dilatih juga. Dan karena saya kebetulan ada isu mental health ini yang awalnya saya nggak pernah berpikir saya akan depresi gitu. Saya mencoba menjaga diri saya gitu, mencoba dengan knowledge yang saya punya, tapi ternyata kok depresi juga. Cuman akhirnya saya accept itu. Dan malah sekarang saya mengambil hikmahnya, karena kalau ngobrol sama psikiater itu lebih kayak deep talk malam terus-terusan gitu, ngobrolin filsafat, ngobrolin neuroscience, yang malah ilmu saya ini jadi lebih banyak, dan saya tuh ngalamin depresinya gitu. Kalau dulu cuma bisa bayang-bayangin konseptual, tapi saya hidup dengan depresi itu, dan saya mencoba benar-benar meraktekin nih teknik-teknik mindfulness, teknik mengubah mindset kita, kognitif kita, dan ternyata itu tetap bisa dilakukan ketika kita depresi sekalipun. Ketika kita depresi sekalipun kita masih bisa membenahi diri kita dan juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Karena ini kayak game juga, kayak skill-skillan gitu. Mungkin problema kita, depresi kita segini, kita tuh bisa grow segini loh. Mungkin awalnya kalah dulu, ya sama kayak game, kita kalah di level ini, tapi nanti kita bisa berlatih supaya akhirnya menang di level ini, langsung naik level. Terus pun sama, yang namanya kesulitan hidup pasti selalu ada, dan pasti ada kalanya kita kalah dulu, tapi nanti kita, kalau kita mau belajar, fail fast, learn fast, improve fast, ya nanti kita bisa berkembang lagi. Dan itu tadi, ujung-ujungnya fail fast, learn fast, improve fast ini hanya akan terjadi kalau kita stay hungry, stay foolish. Kalau kita benar-benar rendah hati, nggak cuma di omongan doang, tapi juga di dalam, benar-benar di hati kita. Karena gampang ngomong rendah hati itu gampang. Tapi yang saya amati dalam diri saya sendiri ya, dulu bahkan sampai sekarang ada aja suara-suara kesombongan tuh tetap ada, suara-suara keakuan. Nah itu kalau kita peka, kita bisa memisahkan mana suara-suara sombong, suara ego, mana suara-suara yang harusnya lebih kita dengarkan, suara yang baik gitu. Karena ini semua ya pertentangan di otak. Ya tapi mungkin gitu dulu kali ya. Deep Talk malam ini sekadar untuk mengobati kerinduan teman-teman aja, karena saya juga nggak tahu ini, nggak direncanakan juga.
yang pop up aja lah di pikiran. Intinya sih kadang hal-hal yang sederhana itu yang akan nanti membangun skill yang sesungguhnya, bukan skill-skill teknis, tapi skill-skill tentang berjuang, daya juang, kerendahan hati, kesabaran, ketulusan. Kayak ketulusan tuh kerasa loh. Maksudnya kita bisa belajar skill komunikasi, cara ngomong ini itu, tapi at the end of the day yang matters itu ketika orang lain dapat merasakan ketulusan ini. Dan itu ya kerasa aja kadang kita. Orang ngomongnya sama tapi kita kerasa beda tuh. Apalagi kalau kita udah sering interaksi sama orangnya itu bisa kerasa. Makanya penting untuk kita mencoba menjadi tulus dalam berteman, tulus dalam bekerja. Karena kalau kita tulus, nanti orang lain tuh juga tulus mau membantu kita. Ya ini tricky ya kadang tulus nih. Kita tulus, nggak boleh berharap orang lain akan tulus, tapi itu adalah hukum alamnya. Kalau kita tulus, nanti akan ada orang yang tulus juga ke kita. Ya gitulah. Lagi-lagi makasih buat penonton Hutata yang udah support dari dulu, maupun pahami friend sekalian gitu ya. Kita nggak bisa sampai di titik ini kalau bukan karena teman-teman, dan mohon doanya karena challenge ke depan berat. Kita nggak tahu kita akan berhasil atau gagal, tapi ya kita hanya bisa berjuang sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya dengan prinsip yang kita punya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salaman.